Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Didik Cahaya Indirman dengan NIM F1B019088 dari kelompok 16 beserta anggota yang lainnya Azhar F1B019033 dan Febrian Rizky F1B019053. Di video ini saya akan mewakili kelompok saya dalam mempresentasikan materi yang berjudul Baku Mutu Limbah Cair dari mata kuliah Lingkungan dan Etika Rekayasa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram tahun 2021. Oke, langsung saja kita mulai. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang keberadaan gedung-gedung, perumahan maupun kawasan industri di Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap kondisi lingkungan di sekitar tempat berdirinya tersebut. Meskipun tidak seluruhnya, pada kawasan tersebut dalam kegiatannya memiliki kemungkinan dapat memberikan dampak negatif untuk lingkungan karena akan menghasilkan air limbah domestik maupun air limbah industri. Akan tetapi, sebagian orang mungkin masih banyak yang belum memahami pengertian mengenai air limbah dan baku mutu air limbah sesuai dengan peraturan pemerintah serta cara pengelolaannya yang tepat. Oke, kita lanjut. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu limbah cair. Limbah cair secara umum dibagi menjadi dua, yakni ada limbah cair domestik dan limbah cair industri. Berdasarkan sumber dari saka.co.id, limbah cair domestik yakni bisa dikatakan hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis. Contoh dari limbah cair domestik ini yaitu seperti air deterjen sisa cucian, air sabun, air tinja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, limbah cair industri. Berdasarkan sumber dari pelajaran.co.id, limbah cair industri yakni hasil buangan yang dihasilkan dari pabrik dalam bentuk cair yang biasanya dibuang ke saluran perairan seperti selokan, kali atau sungai, bahkan laut. Contohnya yaitu seperti sisa pewarna pakaian, limbah tempe, limbah tahu, dan sisa bahan kimia yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi baku mutu. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Jadi intinya bisa dikatakan baku mutu lingkungan hidup itu kadar atau batas pencemaran yang bisa ditolerir keberadaannya dalam unsur lingkungan hidup. Nah, kalau baku mutu limbah cair, menurut ketetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu limbah, baku mutu air limbah. Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha atau kegiatan. Nah, oleh karena itu, air limbah tidak boleh dibuang secara sembarangan, namun harus mengikuti ketetapan yang telah dibuat oleh pemerintah. Persyaratan standarnya itu yakni diolah tersendiri, tidak digabung dengan air limbah dari kegiatan lainnya. Kemudian, diolah secara terintegrasi, yakni digabung dengan air limbah dari kegiatan lainnya menggunakan sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Jadi maksudnya itu misal nih contohnya kegiatan A menghasilkan limbah berjenis X, sedangkan kegiatan B menghasilkan limbah berjenis Y. Oleh karena itu kedua kegiatan tersebut tidak boleh menggabungkan sisa atau air limbahnya karena memiliki jenis air limbah yang heterogen atau berbeda, kecuali air limbahnya itu homogen. Boleh digabung sesuai dengan peraturan atau
instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selanjutnya, melakukan pemantauan secara rutin untuk mencapai standar baku yang sesuai. Memastikan IPAL dan saluran air limbah domestik kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan. Memisahkan antara saluran pengumpulan air limbah dengan saluran air hujan. Kemudian memaksimalkan pengolahan air limbah agar mutu air limbah yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah domestik. Kemudian tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah. Kemudian menetapkan titik penataan atau jalur buang kota dan titik koordinat untuk pengambilan uji air limbah. Selanjutnya, menyajikan hasil pemantauan secara tertulis meliputi jumlah air yang diproses, debit, pH, dan hasil analisis laboratorium bulanan. Kemudian, tidak lupa melaporkan hasil pemantauan per 3 bulan. Kemudian, setiap gedung komersial wajib memiliki prosedur teknis IPAL dan tanggap darurat IPAL. Jika terjadi pencemaran yang diakibatkan kondisi tidak normal, maka kegiatan tersebut harus melapor dan menyampaikan kegiatan penanggulangan pencemaran kepada bupati atau wali kota. Nah, seperti itulah persyaratan standar berdasarkan isi dari ketetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Lanjut ke cara yang bisa dilakukan, yakni bagaimana sih partisipasi kita dalam melaksanakan ketetapan peraturan menteri tersebut tentang baku mutu air limbah. Yakni yang pertama, jika tidak memiliki tim yang memahami teknik IPAL, dapat menggunakan vendor penyedia jasa pengolahan air limbah. Kemudian, pilih vendor yang memahami teknis dan memiliki treatment yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, siapkan lokasi pengolahan air limbah karena sudah ada vendor yang memberikan layanan pembuatan desain IPAL. Kemudian, dapat memilih sistem investasi sehingga memudahkan penerapan IPAL. Nah, dan kemudian dapat berhemat dengan sistem pay for performance. Tentang definisi IPAL dan pay for performance nanti saya jelaskan di akhir video. Nah, kemudian kesimpulannya, yang pertama, penetapan baku mutu limbah cair dari berbagai jenis usaha atau kegiatan yang potensial menjadi sumber pencemaran air merupakan salah satu langkah untuk membatasi beban pencemaran air. Kemudian yang kedua, penetapan baku mutu limbah cair dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait kondisi sumber air penerima, ketersediaan teknologi proses produksi, dan teknologi pengelolaan air limbah sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan pengolahan yang tepat, kita bisa turut serta menjaga agar kehidupan generasi di bawah kita tetap terjamin. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki bisa terus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, selesai daftar pustakanya. Selanjutnya, kita bahas hal-hal lainnya. Apa sih instalasi pengolahan air limbah yang disingkat IPAL itu? IPAL atau dalam bahasa Inggrisnya Wastewater Treatment Plant (WWTP), yakni sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Selanjutnya, apa sih pay for performance? Pay for performance adalah penggajian berdasarkan prestasi kerja. Bagi perusahaan yang menggunakan program ini, penentuan besar gaji karyawannya ditentukan dari prestasi yang dicapai. Jadi maksudnya itu seorang karyawan nih contohnya akan dibayar berdasarkan performanya atau pekerjaan yang dihasilkannya. Semakin besar performa yang dihasilkan, maka semakin besar pula remuneration atau pemberian upah yang diterimanya. Oke, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.